Hai semua, nama saya Salsabila Saptri Majid. Rekan di sebelah saya Siti Nalsum, Nurwani Aziza, Andi Amunsyah Sri Mutiara, dan Gabina Amalia Ramli. Kami dari SMK Kesehatan TNI FL Makassar kelas PG2 akan menyajikan karya yang berkaitan dengan Hukum 1 dan Hukum 2 Termodinamika. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak video ini. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan hukum termodinamika itu? Termodinamika merupakan salah satu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Kata termodinamika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos, yaitu panas, dan dinamik, yaitu perubahan. Hukum termodinamika 1. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Hukum termodinamika 2. Kalor bisa mengalir secara alami dari benda yang memiliki suhu panas ke benda yang memiliki suhu lebih dingin. Kalor tidak bisa mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan sebuah usaha. Bahan: ada botol kaca, panci, air, dan balon. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow. Dari pengamatan yang kita amati, ketika botol kaca dimasukkan ke dalam air panas, balon mengembang dan di dalam botol terdapat bintik-bintik air. Dan ketika balon dimasukkan ke dalam air dingin, balon menjadi kempes. Hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem adalah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Hubungan antara kalor dan lingkungan dalam hukum 1 termodinamika, energi dalam sistem adalah jumlah total semua energi molekul yang ada di dalam sistem. Apabila sistem melakukan usaha atau sistem memperoleh kalor dan lingkungan, maka energi dalam sistem naik. Sebaliknya, energi dalam sistem akan berkurang jika sistem melakukan usaha terhadap lingkungan atau sistem membakar kalor pada lingkungan. Alat dan bahan yaitu berupa botol plastik, soda kue, balon, dan cuka. Pertama, tuangkan cuka ke dalam botol sekitar 100 ml. Kemudian tuangkan soda kue ke dalam balon. Kemudian
Tutupkan balon ke lubang botol, tapi jangan sampai soda kue tercampur dengan cuka. Lalu tuangkan soda kue yang ada di balon tadi ke dalam botol. Mengapa balon bisa mengembang? Karena reaksi cuka dan soda kue menghasilkan karbon dioksida, sehingga mendorong udara dan akhirnya balon menjadi mengembang. Keterkaitan ilmu fisika dan kedokteran gigi secara umum. Bidang kedokteran gigi adalah bidang yang tidak terlepas dari ilmu fisika. Ilmu fisika secara umum digunakan dalam kedokteran gigi sebagai dasar pemilihan bahan dan alat. Ilmu fisika dalam kedokteran gigi juga berguna dalam hal perkembangan teknologi yang dapat menunjang fasilitas klinis, klinis, maupun laboratorium. Dalam pemilihan bahan, perlu diketahui tentang daya penghantar panas atau konduktivitas termal. Dengan memahami hal ini, kita dapat menentukan bahan mana yang paling aman dan sesuai untuk diaplikasikan di dalam rongga mulut. Kita juga dapat menentukan apakah kita membutuhkan isolator pada bahan tersebut, agar saat pasien makan makanan yang panas, bahan tersebut tidak ikut panas. Termodinamika dalam dental material. Termodinamika bahasa Yunaninya yaitu termos, artinya panas, and dinamik perubahan. Adalah fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Sistem termodinamika adalah bagian dari jagat raya diperhitungkan. Sebuah batasan yang nyata atau imajinasi memisahkan sistem dengan jagat raya yang disebut lingkungan. Klasifikasi sistem termodinamika berdasarkan pada sifat batas sistem lingkungan dan perpindahan materi, kalor dan entropi antara sistem dan lingkungan. Klasifikasi dan jenis-jenis dental material yang berhubungan dengan hukum termodinamika. Pertama, metal atau logam, penghantar termis dan elektris yang tinggi. Ductility dapat dibengkokkan. Opaku tidak menghantarkan cahaya. Kilat permukaan merefleksikan cahaya dan terlihat terang dan mengkilap. Biasanya putih kecuali emas dan tembaga. Kedua, keramik, senyawa dari logam dan non-logam. Sangat rapuh. Titik didih tinggi, penghantar termis dan elektris rendah, bahan inert atau tidak reaktif secara kimia. Contoh, gelas, baja, gips, dan porselen. C. Komposit, gabungan dua material atau lebih. Masing-masing komponen dapat diidentifikasikan dalam struktur akhir. D. Polimer, bahan organik dari rantai panjang, mengandung ribuan atom karbon, contohnya muriara. Kesimpulan, dalam kedokteran gigi, ilmu fisika sangat penting untuk diketahui berkenaan dengan banyaknya alat, material, dan teknik manipulasi yang didasari ilmu fisika. Ilmu fisika yang paling sering digunakan diantaranya radiasi, modulus elastisitas, termodinamika, dan gaya. Dengan mempelajari termodinamika dalam kedokteran gigi, maka kita dapat menerapkan pada dental material. Karena dental material yang terbaik itu didapat dari proses termodinamika yang baik juga.